Anda ingin ganteng, Anda ingin keren, cukup klik cukur ganteng. Kita berikan Anda kegantengan yang hakiki. Cukur di rumah saja, sultan di rumah saja. Ungkapan rambut sebagai mahkota kepala sepertinya nggak hanya berlaku bagi para wanita aja loh, tetapi bagi para pria-pria, model potongan rambut ternyata juga nggak kalah penting. Karena selain menunjukkan kepribadian, potongan rambut juga bisa bikin penampilan lebih menarik loh. Oleh karena itu, para pria yang udah mulai lebih memperhatikan penampilan, langkah pertama yang dilakukan salah satunya ya dengan mengubah potongan rambut. Inilah yang coba digapai oleh Yopi Perdana Kusuma, owner dari The Capster. Nah, ini dia salah satu inovasi baru dari cukur rambut untuk para pria dengan cukup klik, cukur, ganteng deh. Nah, sahabat Oke-Oke, seperti apa ya wawancara saya bersama Yopi Perdana Kusuma? Yuk kita simak liputannya. Hai Mas Yopi, halo, apa kabar? Baik. Wah, kita mau ceki-ceki nih. Gimana di Capster? Masuk ke dalam? Siap. Nah, sekarang Vika sudah bersama dengan Mas Yopi. Nah, ini di belakang tuh bisa dilihat lagi ada proses cukur rambutnya ya Mas Yopi ya. Nah Mas, ini sambil melihat prosesnya nanti seperti apa jadinya, kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang The Capster. Bisa diceritain nggak sih apa sih The Capster itu? The Capster itu platform mobile Android ya digital yang mempertemukan antara capster, barber atau tukang cukur dengan konsumen. Nah, jadi mereka sistemnya adalah bisa melayani di rumah saja. Karena bisnis model kita itu adalah on demand. Nah, on demand itu artinya orang pesan atau booking, menyesuaikan waktu, menyesuaikan lokasi itu berdasarkan keinginan mereka atau on demand. Jadi keunikannya memang The Capster ini dari cukup dari aplikasi aja, pengen di hari apa, terus nanti tukang cukurnya langsung datang gitu ya. Nah, kalau latar sejarah berdirinya The Capster ini gimana sih awalnya? Kalau bicara sejarah, wah, panjang banget nih. Jadi 2018 kita launch ya di aplikasi di Play Store. Nah, jadi sejarahnya itu bermula dari problem sebetulnya. Jadi target market kita sebetulnya di awal itu lebih terfokus ya, targeting ya. Kalau bicara bisnis kan ini kan all segment ya, tapi kita waktu itu terfokus kepada lansia dan anak-anak. Karena kita tahu bahwa dunia barbershop itu kan dunia yang sangat digandrungi oleh remaja dan dewasa. Nah, makanya kita terfokus kepada mereka. Kenapa? Karena kan problemnya bahwa orang-orang yang seperti itu tidak bisa jalan ke barbershop ya, ada keterbatasan fisik, belum lagi anak-anak kecil yang rewel dan segala macam ya, itu ada hal yang harus diberikan solusi kepada mereka. Kita bicara segmen ini kan bukan berarti kita tidak membuka segmen lain ya, tapi lebih terfokus. Nah, pada saat COVID kemarin, impact dengan pandemi, jadi aplikasi ini ternyata manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh fokus segmen kita yang tadi, Anak-anak dan lansia tadi ya. Ini semua menggunakan jasa kita, baik remaja, dewasa, ya, kemudian juga ya papa-papa muda ya. Ya karena kita memberikan solusi dan memberikan kemudahan. Nah, artinya mereka nggak harus capek keluar rumah, ya nggak harus ngantri, ya nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak becek, nggak ada ojek ya kan. Nah, jadi emang kemudahan effortless lah. Jadi upaya mereka tuh untuk hidup lebih mudah dan mungkin diberikan solusi. Berarti memang The Capster ini dari awal apakah memang sudah go online, apa saat pandemi wabah COVID-19 ini melebar gitu ya, meluas, baru dicanangkanlah online ini dari The Capster? Dari 2018 kita sudah online. Sudah online? Ya, dari 2018 kita sudah online. Memang waktu itu kita start di Kota Tangerang dan Jakarta. Ya, karena permintaan mitra yang cukup tinggi, sekarang kita sudah ada di 17 provinsi ya, 85 kota dan 285 kecamatan. Nah, jadi kita sistemnya kemitraan dengan para pelaku UMKM, para owners ya, para capster yang freelance, dan bahkan pada saat pandemi kemarin tuh hampir ada 2.500 tukang cukur Garut yang harus mereka pulang kampung karena
gerainya tutup semua. selama 2 bulan berturut-turut, jadi tidak ada pemasukan. Nah, ketika ada online aplikasi ini, mereka mulai merasa bahwa ternyata teknologi itu memudahkan, ya kan, hakikat teknologi kan adalah memudahkan orang untuk berperilaku ya. Nah, kita ingin juga cukur rambut di rumah itu jadi semacam culture atau budaya. Nah, jadi culture atau budaya yang bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Karena kita juga lihat dari sejarah lagi balik nih. Dulu itu kan para capster atau tukang cukur itu kan keliling kampung ya. Zaman dulu itu kan belum ada barber, mereka keliling kampung ya. Mereka melayani masyarakat di rumah saja. Nah, jadi ketika teknologi ini hadir, sebetulnya ini kita kembali ke masa lalu, hanya saja mediumnya, yang channelnya yang berbeda. Ya. Justru pas saat pandemi makin meningkat ya, karena kebutuhan akan datang di rumah aja itu lebih tinggi gitu ya. Nah, berarti kalau untuk dari The Capster sendiri tidak ada toko offline ya, melainkan mitra-mitra gitu. Kita ada toko offline, kita ada workshop di Tangerang. Jadi workshop ini fungsinya untuk merekrut capster, dia bisa nyukur atau enggak. Kemudian workshop ini fungsinya juga untuk kita sharing di sana. Kalau ada pelatihan atau ada sharing-sharing knowledge antar capster mitra, kita ada satu workshop yang memang difungsikan untuk offline-nya. Offline. Siapa saja biasanya yang berpartisipasi dalam workshop itu, Mas Yopi? Ya, komunitas ya. Jadi terakhir kemarin kita buat acara webinar kan di Jakarta ya, kemudian juga di Tangerang ya. Jadi tentang hair coloring ya, kemudian juga tentang teknik cukur ya, cornrow, ya, dreadlock sebagainya. Jadi memang tidak hanya fokus kita terhadap teknologi ya, but we delivered human resource atau sumber daya manusia yang memang visi kita adalah supaya SDM ini unggul. Betul sekali. Nah, kita juga bermitra dengan BNSP sih ya. Jadi BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang punyanya Kemenaker. Jadi kita harap nanti ketika program ini lancar, ya program ini sukses, maka BNSP ini jadi satu kerangka kualifikasi ya kompetensi seorang capster, sehingga masyarakat ketika mereka didatangi oleh mitra kita, mereka believe atau trust bahwa kita punya SOP, ya kita punya standar. Ada standarnya ya. Oke. Last but not least nih, Mas Yopi, gimana untuk pendapatan sendiri gitu? Mungkin untuk The Capster atau untuk mitra atau sekaligus tukang cukurnya gitu. Gimana? Apakah sangat menjanjikan atau gimana? Bisa diceritain? Iya, alhamdulillah gitu. Jadi saya merasa senang gitu ya. Senang dalam arti ternyata apa yang kami idekan, apa yang kami buat di 2018 ternyata bisa bermanfaat ya, bisa berdampak lah bagi para mitra. Ya, kenapa? Karena pada saat sebelum COVID ini ya, pendapatan mereka kan ya, ketika mereka buka gerai itu kan mereka hanya di tempat saja. Betul. Jangkauannya hanya RT RW saja ya. Tidak bisa menjangkau terluas, terjauh, terdalam. Oke. Ya, nah itu fungsi teknologi itu adalah dengan konsep 3T tadi, terluas, terjauh, terdalam. Nah, maka ketika ada aplikasi ini, mereka bisa menjangkau konsumen-konsumen yang memang tidak bisa dijangkau oleh barbershop dia ketika stay di tempat. Nah, peningkatannya hampir sangat signifikan ya, hampir 500%. Yang tadinya hanya mencukur misalkan per hari 1-2 kepala, pas saat pandemi ini bisa 10 kepala. Nah, beberapa mitra kita alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya, seperti Mas Agus Mustafa, ya, Mas Nur Hadi, ya. Take home pay mereka pada saat COVID itu sehari bisa 500.000. Wow. Ya, sehari 500.000. Nah, jadi saya kira ya artinya ini bagian daripada solusi buat para mitra, juga bagian daripada solusi juga buat konsumen, sehingga mereka merasa nyaman, aman, tentram dia di rumahnya, di apartemennya, di kantornya, sehingga memutus rantai kemudahan itu. Artinya dia nggak perlu antri ya, dia nggak perlu kepanasan, dia nggak perlu keluar bensin. Yang pasti sih waktu ya, karena waktu itu saya pikir lebih bernilai gitu ketimbang apapun gitu. Effort waktu lebih bernilai. Baik, terima kasih banyak Mas Yopi. Ini banyak banget pencerahan yang bisa didapat. Terus mungkin ada teman-teman dari UKM yang pengen coba The Capster atau meluaskan lagi barbernya, itu nanti bisa menjadi mitra juga dari The Capster ya. Terima kasih banyak Mas Yopi atas waktunya. Nah, Anda para pria tertarik
Tertarik nggak nih potong rambut hanya dengan satu kali klik dari HP Anda? Vika Kuen, TV OKOC Indonesia. Makasih ya Mas. My name is, you can call me Sun. I think it's okay. Yes. You know, now it's the Corona. Now it's Corona, so I think it's people, if it goes outside, maybe it's not very safety. Yes. So if at home, at the office, if at least, I think it's very, very good for everybody. So yes, I think it's okay. Yeah, it's safety. Yes. You know, so this the Corona. If you go to the outside, it's if for example, if the one area, small area, if the many people together, I think it's very dangerous. Yes, and you know, if in the other place, in Indonesia, especially in the Jakarta, almost many more. Many the shopping is all inside. It's not in the outside. If maybe it's outside, maybe the more safety. Yes, but it's also inside. And you know the Jakarta people many. Yes. So I think that at least in home or in office with more safety. It's not only me and also my family, also my worker, all the more safety.